Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Rofiatul Umah, biasa dipanggil Ibu Via. Di pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi hakikat bangsa dan negara. Setelah kalian menonton tayangan video ini, Ibu berharap yang pertama kalian memahami makna atau pengertian dari bangsa. Yang kedua, kalian memahami makna atau pengertian dari negara. Yang ketiga, kalian mengetahui unsur terbentuknya bangsa. Dan yang keempat, kalian mengetahui unsur terbentuknya negara. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok orang atau organisasi yang berada dalam wilayah yang sama, yang merasa memiliki persatuan senasib yang sama, budaya yang sama, mitos leluhur yang sama, dan memiliki keinginan yang sama untuk bersatu. Jadi, beraneka ragam budaya, bangsa, adat, leluhur, semuanya itu tidak menjadi masalah. Tapi perbedaan tersebut justru ada keinginan dari setiap masyarakat untuk bersatu. Kemudian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Mempunyai kekuasaan tertinggi. Siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi, Bu? Yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah presiden, di mana kekuasaan presiden atau pemerintah ini ditaati oleh rakyat. Itu pengertian yang pertama dari negara. Kemudian pengertian yang kedua dari negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Tujuan nasional itu apa, Bu? Tujuan yang diharapkan dari berdirinya sebuah negara. Apa tujuannya? Jika di Indonesia, tujuannya itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya apa, Bu? Mensejahterakan, mencerdaskan, dan menjaga ketertiban. Jadi, secara singkatnya, pengertian bangsa dan negara itu adalah sekelompok orang atau organisasi yang mendiami wilayah yang sama dan memiliki tujuan yang sama atau memiliki keinginan yang sama. Keinginannya apa? Yang tadi Ibu sampaikan, yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ingin mendapatkan kesejahteraan, ingin mendapatkan kecerdasan dan ketertiban umum. Kemudian ada beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang bangsa. Yang pertama yaitu menurut Ernest, yang kedua menurut Jacobson and Lippmann. Menurut Jacobson, bangsa itu timbul karena adanya kesatuan budaya atau kultur unity dan kesatuan politik atau political unity. Kemudian ahli yang memberikan pengertiannya tentang negara itu pun sama, ada dua. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles dan yang kedua menurut Djoko Sutomo. Menurut Djoko Sutomo, suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Lalu unsur-unsur terbentuknya bangsa. Menurut Friedrich, unsur terbentuknya negara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial. Contohnya apa, Bu, dari kesatuan sosial? Pemerintah atau bangsa memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran itu secara merata didapatkan oleh seluruh rakyat atau masyarakat. Kemudian ekonomi,
Contohnya seperti apa, Bu? Dari ekonomi, mendapatkan pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran karena banyak yang bekerja. Kemudian apalagi? Nah, sekarang nih sedang adanya pandemi corona. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yaitu pemerintah memberikan bantuan sosial secara merata. Kemudian politik beraneka ragam, bermacam-macam politik, mulai dari mendirikan partai politik, diberikan kebebasan untuk, contohnya diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Kemudian apalagi, Bu? Pada saat pemilihan umum, masyarakat atau rakyat diberikan hak suara untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan umum, yaitu datang langsung ke tempat pemungutan suara atau TPS. Kemudian agama pun beraneka ragam di Indonesia, mulai dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Jadi jumlah agama di Indonesia itu ada 6. Kemudian kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Kemudian unsur yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya. Artinya, bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negeri. Jadi tidak ada lagi tuh orang luar ikut campur dalam urusan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, keinginan hidup dalam kemandirian. Mandiri. Contohnya apa, Bu? Mampu menciptakan dan mampu menghasilkan. Contohnya seperti apa? Mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Menghasilkannya banyak pengangguran yang mendapatkan pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran di Indonesia. Keunggulan, individualitas, dan kebebasan. Lalu yang terakhir, unsur yang terakhir adalah keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam hal mencapai kehormatan, pengaruh, dan prestise atau prestasi. Jadi bangsa itu ingin menonjol, ingin bagus di hadapan bangsa-bangsa lain. Tujuannya apa? Ingin menonjol agar dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Itu unsur terbentuknya bangsa. Lalu selanjutnya adalah unsur terbentuknya negara. Unsur terbentuknya negara itu terdiri dari 2. Yang pertama, unsur pokok atau unsur konstitutif. Unsur konstitutif terdiri dari 3. Yang pertama, adanya rakyat. Apa, Bu, itu rakyat? Rakyat adalah orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan. Jadi, orang asing, orang Indonesia yang berada di wilayah yang sama, yaitu di negara Indonesia, itu termasuk dalam kategori rakyat. Kemudian, rakyat dibedakan menjadi 2. Jadi harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu apa, Bu? Penduduk orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu penduduk. Warga negara Indonesia asli ataupun warga negara asing bisa dikatakan sebagai penduduk. Contohnya apa, Bu? Warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang disebut dengan penduduk. Orang tersebut datang ke wilayah tersebut itu tidak dalam jangka waktu yang sebentar, tapi cukup lama. Contohnya seperti sedang menempuh pendidikan atau menyelesaikan pendidikannya di wilayah tersebut. Kemudian, pada saat seseorang tersebut sudah selesai pendidikannya, orang tersebut kembali ke wilayah asalnya. Itu disebut dengan penduduk. Kemudian bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang
pendek. Contohnya adalah orang yang sedang berlibur. Dan orang asing atau orang Indonesia pun bisa dikatakan sebagai bukan penduduk. Lalu, perbedaannya yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah seseorang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Pasti warga negara asli itu disebut dengan warga negara karena sudah ada buktinya memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kemudian keturunan asing, kok bisa Bu dikatakan sebagai warga negara? Jelas, jika keturunan asing tersebut ingin berpindah ke warganegaraan, diproses dengan naturalisasi, dengan tahapan-tahapan hukum. Kemudian yang kedua, bukan warga negara. Seseorang yang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Bu, masih bingung, kok status kewarganegaraan yang asli bisa dikatakan bukan warga negara? Kalau keturunan asing sudah pasti bukan warga negara. Kok kewarganegaraan asli disebutnya bukan warga negara? Bisa jika orang yang berkewarganegaraan asli Indonesia berpindah ke warganegaraan menjadi warga negara asing. Lalu unsur konstitutif yang kedua, adanya wilayah atau daerah. Rakyat sudah banyak, orangnya sudah banyak, tapi tidak ada wilayah. Bisa nggak Bu terbentuk negara? Tidak. Mau di mana mereka tinggal jika tidak ada wilayahnya? Wilayah terdiri dari 3. Wilayah darat, wilayah udara, wilayah laut. Kemudian unsur konstitutif yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Artinya ada yang memimpin wilayah dan rakyat tersebut. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur tambahan atau unsur deklaratif. Apa Bu unsur tambahan? Yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pengakuan secara de facto. Apa Bu de facto? Yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. De facto dibagi menjadi 2, yaitu de facto bersifat tetap dan de facto bersifat sementara. Lalu pengakuan yang kedua secara de jure. De jure yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan menurut hukum internasional. Pengakuan de jure pun dibedakan menjadi 2, yaitu yang bersifat tetap dan bersifat penuh. Jadi, kesimpulannya, unsur terbentuknya negara itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, unsur konstitutif. Unsur konstitutif terdiri dari 3, adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif terdiri dari 1, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dibedakan menjadi 2, pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. De facto berdasarkan kenyataan, de jure berdasarkan hukum internasional. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.